Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Adha, Hari Raya Kurban di tahun 1441 ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari semangat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Demikian pula jutaan terima kasih kepada subscriber saya, nonton, dan yang telah memberikan komen. Ini saya dalam perjalanan menuju ke salah satu stasiun televisi di Banda Aceh. Sebentar lagi ada acara di sana. Saya ambil kesempatan ini untuk mengupas sedikit tema kita, yaitu kelas on the road. Tapi kali ini saya tidak akan ambil tema-tema berat, melainkan saya akan coba jawab pertanyaan dari salah seorang penonton setia channel saya yang telah bertanya kepada saya dan juga mengirimkan pertanyaan secara khusus ke saya di salah satu platform media sosial. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membaca, dan jawabannya sebenarnya tidak perlu saya jawab dalam bentuk narasi di channel saya atau di YouTube, karena kalau Anda search di search engine maka akan ditemukan banyak sekali jawaban atau cara, dan bahkan di channel YouTube saya rasa juga banyak sekali video atau ya tip tutorial lah kata orang tentang cara membaca. Namun saya akan coba sampaikan minimal berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan ada orang yang agak kaget kenapa saya bisa menghabiskan membaca buku itu sekali duduk, artinya tidak begitu lama, dan saya terkadang sudah, dan alhamdulillah tahu isi buku tersebut secara umum, bahkan terkadang dapat juga menjelaskan argumen utama dari isi buku atau bacaan. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang amat luar biasa, siapapun bisa melakukannya. Bahkan saya lihat di televisi ada anak yang mampu membaca dengan tutup mata. Jadi mungkin karena talenta, atau karena kebiasaan, atau karena latihan, atau memang satu kelebihan, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi membaca sekarang sudah menjadi ya hal yang kita lakukan sehari-hari, terutama kalau Anda, saya, kita semua dalam setiap sekian menit pasti membaca saldo inbox di media sosial kita dengan berbagai platform. Ada Line, ada WhatsApp, ada Telegram, kemudian ada juga di Facebook. Jadi kita sebenarnya sudah menjadi pembaca ulung dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan terkadang kita banyak membaca sesuatu yang tidak penting bagi kita, tapi tidak perlu saya jelaskan kenapa itu tidak penting. Yang ingin saya jelaskan adalah ini mungkin pure pengalaman saya, dan bagaimana saya membuat membaca itu semacam habit, kebiasaan, dan kebiasaan ini telah saya lakukan semenjak saya mungkin di bangku madrasah, dan itu semua bisa nanti dibaca oleh para sahabat dalam buku saya. Ini ada buku saya yang terbit, ini kebalik karena saya pakai kamera depan, metode belajar KBA. Nanti dicari saja bukunya di Bandar Publishing, terbit di kota Banda Aceh. Itu semua saya ungkapkan bagaimana cara membaca, strategi membaca. Nanti silahkan dibaca di buku itu, dan saya rasa juga banyak buku-buku lain, jadi tidak harus dengan karya saya. Cuma ini karena ada pertanyaan bagaimana saya menjadikan
kekuatan membaca itu sebagai sebuah cara saya untuk menulis juga. Jadi yang paling penting adalah pertama ada sebuah pengkondisian. Jadi pengkondisian ini artinya Anda memiliki kondisi situasi di mana Anda tidak punya pilihan lain kecuali membaca. Jadi itu first requirement. Jadi requirement itu ingin mengatakan seperti ini. Jadi kalau Anda kemanapun Anda di rumah, itu selalu ada bacaan. Apakah itu bacaan berat, bacaan ringan, apakah itu fiksi atau non fiksi, apapun itu. Dan setiap tempat Anda duduk itu selalu ada bacaan, terlebih buku. Dan itu saya rasa yang paling penting. Jadi mau tidur, ya di tempat tidur Anda ada buku. Kemudian Anda di ruang tamu ada buku. Bahkan syukur-syukur kalau Anda memiliki mini library atau ya memang sebuah perpustakaan. Kemudian dalam kendaraan Anda ada buku. Kemudian dalam tas kerja Anda ada buku. Dan semua tempat itu ada bacaan. Bahkan dalam tablet Anda, dalam Android Anda, ada sekian e-book, e-jurnal yang harus Anda baca. Dan itu akan mengkondisikan situasi Anda. Jadi ini yang sangat penting. Kenapa kita tidak punya waktu untuk membaca? Karena di sekitar kita tidak ada bacaan. Bahkan kita malu untuk mengisi waktu lowong kita. Misalnya saya kalau sambil nunggu anak berenang di tempat mereka berenang, maka saya akan bawa buku, baca beberapa chapter dari buku yang saya jadikan reading list saya, daftar bacaan. Jadi saya punya daftar bacaan, buku apa yang saya baca bulan ini, dan harus apa yang saya lakukan ketika saya ingin menulis sesuatu untuk bahan kajian saya. Jadi conditioning atau pengkondisian itu mutlak dilakukan. Who are you? Siapapun Anda, no matter Anda sesibuk apapun, itu setiap tempat harus ada bacaan. Enggak, ya kalau ada di kamar mandi Anda mungkin first class kamar mandi, ada beberapa di situ bukan koran, mungkin majalah. Jadi semua tempat yang Anda lihat dari ruang kerja, ruang semua itu Anda memiliki bacaan. Itu satu. Yang kedua adalah, ini orang yang sering mengeluh kepada saya, apakah membaca itu untuk kita pahami isi bacaan kita atau buku itu. Jadi orang bertanya, apakah Anda paham setelah baca buku tersebut? Saya jawab secara jujur, nggak paham. Benar, saya nggak paham. Saya kadang-kadang baca buku dari saya semenjak S1 sampai sekarang sudah S3. Kadang-kadang saya membaca aja, tidak paham isinya apa, yang tidak paham. Kalau saya sudah paham, berarti saya tidak perlu baca, kan begitu dia logikanya. Tapi begini, tidak mesti Anda membaca itu Anda harus paham isi buku tersebut. Nah, ini akan saya jelaskan rahasianya. Jadi ketika kita membaca sembarang atau buku yang menjadi disiplin keilmuan Anda, maka otak Anda itu tidak akan menyia-nyiakan. Dia akan menyimpan informasi dalam otak Anda, atau ya dalam apa namanya ini, ya otak kanan, otak kiri, otak kanan, tengah, entah apalah istilahnya. Dia akan menyimpan informasi itu. Informasi itu akan hilang? Tidak akan pernah hilang informasi yang pernah Anda baca, kecuali Anda lupa. Tapi pengalaman saya tidak. Kenapa tidak? Karena ketika kita membaca sebanyak mungkin, maka kita akan keluarkan isi bacaan secara otomatis dari apa yang pernah Anda baca. Saya kasih analogi yang lain. Mungkin Anda ketika jalan-jalan melihat banyak hal dan Anda seolah-olah lupa. Tetapi ketika Anda disebutkan sebuah tempat dan Anda pernah ke sana, maka Anda akan terkuak memori Anda. Meskipun tidak detail, tidak secara gamblang menjelaskan, tapi Anda akan ingat. Pelan-pelan akan tercapture, akan tergambarkan. Demikian juga dengan membaca, karena ini memberikan kita sebuah dorongan untuk
menyimpan informasi dalam otak kita. Kemudian setelah kita membaca, maka ada orang yang mengeluarkannya dalam bentuk speech, pidato. Jadi dia mengartikulasikan isi bacaannya dalam bentuk pidato. Kemudian ada juga orang yang termasuk saya mengartikulasikan bacaan itu dalam bentuk tulisan. Jadi kenapa saya menulis sekian tulisan, buku, jurnal, papers, short articles, opini, apapun itu, diary, dulu saya sering menulis diary. Dan hobi saya dulu adalah ketika saya di pondok itu menulis kutipan-kutipan orang hebat yang saya baca dalam buku. Jadi ini kemudian yang akan mengeluarkan isi bacaan Anda ketika Anda menulis. Jadi ketika ada mahasiswa saya kebingungan, tidak tahu apa yang ditulis, itu bukan karena bodoh atau bukan tidak bisa menulis, karena tidak ada yang disimpan dalam otak dia. Saya pernah survei kepada beberapa mahasiswa dalam kelas. Saya tanya, berapa jam Anda sehari menghabiskan waktu untuk membaca? Kalau ada yang 7 jam, it was amazing, luar biasa. Saya turunkan lagi, ya 4 jam, hampir tidak ada yang angkat tangan. Sampai saya tanya 1 jam, ada beberapa yang angkat tangan. Apa pesannya? Pesannya adalah kita tidak pernah meluangkan waktu untuk membaca dalam kehidupan kita selama 24 jam sehari. Meskipun kita baca isi WhatsApp macam-macam lah, tapi tidak ada waktu khusus untuk membaca buku. Dan ketahuilah oleh Anda semuanya, great leaders is a great readers. Pemimpin besar adalah pembaca ulung. Jadi orang yang akan memimpin sebuah negara, apapun lah dia, tapi jangan bilang nanti ada pemimpin kita yang nggak suka membaca. Itu adalah orang-orang yang great readers. Dia memiliki waktu luang yang dia sempatkan untuk membaca. Dan ini yang saya rasa kita tidak miliki kebiasaan itu, waktu untuk membaca. Maka ketika Anda membaca untuk skripsi, membaca untuk tugas, itu bukan membaca, Anda menyalin. Karena Anda hanya ingin melakukan proses bacaan itu bukan untuk vitamin otak Anda, tapi karena ada sebuah keperluan yang mendesak yang harus Anda lalui, sehingga Anda terpaksa membaca. Dan itu pun terkadang ya membaca dengan mengutip sistem ya plagiasi. Nah, ketika ini sudah Anda dapatkan manfaat membaca, makna membaca, maka apa yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah memilih bacaan Anda, books. Nah, ini dia penting sekali. Pada saat saya kecil dulu, saya tuh paling hobi membaca sebuah Bobo, majalah Bobo. Saya dulu suka karena saya suka dengan kisah Bona. Kemudian saya juga baca Bola, koran tabloid Bola. Kemudian berbagai tabloid saya baca, koran Kompas, jadi Kompas, Republika, semua nama-nama media surat kabar besar saya baca, bahkan saya langganan. Dan saya nggak tahu saya mau ngapain dengan bacaan saya itu. Jadi saya memilih bacaan karena ada rasa curiosity, rasa ingin tahu. Jadi kalau saya baca majalah, misalnya dulu ada Tempo, tidak salah saya, entah majalah besar, majalah terkenal pada tahun 90-an, itu yang paling saya sukai adalah 2 hal. Laporan utama, tokoh, apa siapa begitu. Itu paling suka saya. Laporan utama itu saya nikmati betul. Yang lain tidak saya sukai, bukan saya suka, memang tidak memberikan rasa ingin tahu. Jadi saya paling suka membaca tentang tokoh dan membaca tentang laporan utama yang bersifat investigatif. Jadi itu saya baca. Nah, ketika saya sudah kuliah,
itu setiap bulan kalau kami di Jogja itu wajib memiliki buku baru. Wajib. Kalau sekarang mungkin ada e-book dan macam-macam. Tapi dulu itu Anda itu bukan mahasiswa jika Anda belum baca buku baru, terutama kalau buku tersebut terbit pada bulan itu dan Anda sudah memilikinya, dan itu gengsinya amat luar biasa. Dan itu kita beli setiap bulan, beli 2, 3, itu sudah biasa, lazim. Jadi uang kita sisihkan, uang jajan kita dari orang tua yang dikirimkan dengan sekian ratus waktu itu, kemudian harus ada uang makan, tetapi juga harus ada untuk beli buku. Jadi kalau tidak sempat beli buku akan sangat menyesal. Dan bacaan-bacaan yang saya pilih itu sesuai dengan hasrat saya. Saya suka dengan mempelajari biografi orang. Dulu saya beli buku misalnya itu yang ditulis oleh Pak Makmur, kalau tidak salah saya, biografi Habibie. Itu saya baca bolak-balik. Jadi saya sudah hafal kehidupan Pak Habibie almarhum, Allah yarham. Kemudian saya baca lagi biografi tokoh-tokoh besar. Itu sangat saya nikmati. Saya baca biografi Harun Nasution, Allah yarham. Kemudian saya baca biografi ulama-ulama besar di Nusantara. Saya baca biografi Nurdin Ar-Raniri, Hamzah Mansuri. Kemudian saya baca juga Abdul Rauf As-Singkiri. Jadi Muhammad Nasir saya baca. Kemudian Abu Ala Al-Maududi. Itu saya sukai biografi orang. Biografi orang besar. Saya tidak ingin mengatakan sukses, tapi biografi orang besar yang itu menginspire saya. Jadi ketika saya di umur X, saya pernah mengalami A, ternyata apa yang saya alami itu juga pernah dialami oleh tokoh X yang dia sudah memiliki nama besar. Jadi waktu itu saya suka seperti itu. Jadi saya membaca buku-buku tokoh, dan itu yang kemudian menjadi memberikan saya daya ledak, daya dorong, daya semangat untuk konsisten dalam rimba ilmu pengetahuan. Dan tidak saya sadari, sekarang saya agak sedikit banyak biografi, buku-buku biografi di rumah, di perpustakaan saya. Kemudian saya baca buku pemikiran karena saya suka, karena kami kuliah di komparatif Islamic Legal Thought, perbandingan mazhab. Jadi bacaan kami pemikiran. Jadi saya baca berbagai pemikiran ulama, meskipun sekarang agak takut untuk bicara tentang kepemikiran dalam Islam karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita jelaskan. Itu saya baca semua. Dan buku yang paling saya sukai waktu itu adalah Jeram-jeram Peradaban Muslim atau Islam, yang ditulis oleh almarhum, Allah yarham, Nuruzzaman As-Siddiqi. Kemudian saya baca juga bukunya, kumpulan tulisan yang diterbitkan oleh para Madinah tentang pemikiran Islam. Kemudian saya baca juga bukunya guru saya, Prof. Atok Muzar. Beberapa tokoh besar saya baca. Dan saya tidak tahu waktu itu saya membaca untuk apa. Yang penting saya membaca. Dan ketika saya sudah semester 6, 7, itu sudah satu hobi baru lagi, saya membaca jurnal. Jadi saya membaca jurnal berbahasa asing itu semenjak saya di semester 6 dan 7. Karena itu di semester 7 dan 8 saya sudah berhasil mempublikasikan tulisan saya di salah satu jurnal waktu itu, jurnal internasional, yaitu Al-Jamiah pada tahun 99. Jadi di kamar kos saya itu penuh dengan buku, penuh dengan jurnal, penuh dengan koran. Saya langganan koran meskipun saya nggak punya uang. Jadi saya langganan dulu Media Indonesia, saya cepat langganan Media Indonesia, saya langganan Kompas, kemudian saya juga langganan tabloid Adil, kemudian Tempo. Jadi saya itu agak sok kaya dalam bacaan meskipun sebenarnya saya nggak punya uang. Jadi ini saya mau ceritakan pengalaman saya, kenapa dan bagaimana kemudian punya habit membaca. Jadi ketika waktu itu saya membaca, I don't know, saya tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. Yang penting saya membaca dan membaca saja. Jadi kapan itu saya rasa membaca itu memiliki manfaat? Ketika saya semester 6-7 belajar menulis pada guru saya, Prof. Ahmad Minhaji.
Prof. Ratno Lukito waktu itu yang saya tulis paper untuk beliau, tugas hukum Islam di Indonesia, saya masih ingat. Dan waktu itu saya menulis tulisan tentang kontribusi Aceh dalam perkembangan awal hukum Islam. Itu diterbitkan oleh jurnal Al-Jamiah. Dan saya agak sedikit happy waktu itu karena tulisan saya bersanding dengan beberapa guru besar, tokoh-tokoh besar waktu itu, tahun 99. Jadi yang ingin saya tekankan dari membaca ini adalah habit itu harus dibentuk dan bukan karena disuruh. Jadi tidak mungkin saya meminta mahasiswa saya, memaksa mahasiswa saya sekarang untuk membaca. Dan ketika kita tahu orang ngomong tanpa membaca, nah ini gampang sekali. Saya tidak ingin mengatakan orang membaca hebat. Kalau orang ngomong tanpa membaca, jadi dia tidak punya membaca, dia akan berbicara persis seperti orang yang punya bisul, dia congkel-congkel. Jadi dia bisulnya besar, kemudian dia congkel-congkel di samping enak. Dia tidak bisa bicara pada substansi. Tidak bisa dia bicara pada core ideas. Tidak bisa bicara dalam sebuah kerangka pemikiran yang utuh. Dia hanya bicara berdasarkan apa yang dia dengar. Dia coba-coba rekayasa dalam pikiran dia, bentuk analisanya. Dia kadang-kadang kuat dan meyakinkan, tetapi kita tahu ini orang nggak membaca. Jadi kalau saya melihat seorang pemimpin di daerah, siapapun dia, ketika ceramah, misalnya pidato yang kadang-kadang pidato dia dibuat oleh ajudan dia, dibuat oleh orang, kita tahu ini orang ini memang menulis sesuatu yang ya berdasarkan apa yang dipikirkan oleh ajudan dia mungkin, atau yang disukai oleh penulis pemimpin tersebut, tanpa sebuah hasil pendalaman atau pembacaan yang mendalam. Dan ketika saya juga jumpa dengan beberapa ya orang-orang dikatakan analis, mereka, kita tahu tingkat bacaan dia. Misalnya saya jumpa dengan tokoh A, dia akan selalu ngomong Huntington. Jadi ketika saya ngomong tentang geopolitik, dia akan ngomong tentang, jadi bacaan dia itu cuma sampai di Huntington, Samuel P. Huntington. Tidak bisa dia move kepada Francis Fukuyama misalnya. Jadi kita bisa sebenarnya bukan mengukur, tapi tahu bagaimana kualitas orang dari bacaan dia. Jadi kalau ada orang yang lulus doktor tahun A, misalnya 2000, dan dia tidak pernah mengupdate bacaannya hingga 2020, maka dia akan ngomong pengetahuan dia yang sampai di tahun 2000. Kalaupun dia ngomong yang lain, itu karena dia pernah mendengar itu dari bimbingan dia, bukan dari bacaan, bukan sebuah analisa yang mendalam, deep thinking. Jadi ini yang penting dicatat ketika tadi saya katakan tidak perlu membaca itu harus paham, tetapi ketika Anda sudah mulai mengeluarkan dalam bentuk pidato, dalam bentuk tulisan, maka akan Anda rasakan manfaat membaca itu sangat lazat. Jadi bukan kita ingin mengatakan ngomong dengan mengutip orang besar, enggak. Tetapi ketika sekian juta informasi yang tersimpan di otak kita, maka dia akan memberikan daya ledak kepada cara kita mengartikulasikan sebuah ide, sebuah pemikiran. Dan bukan misalnya begini, si Prof. A mengatakan, jadi tidak penting bagi saya itu orang ngomong Prof. A mengatakan atau tokoh A dari barat mengatakan, itu bagi saya tidak begitu signifikan, karena bukan itu yang. Tetapi ketika dia mengartikulasikan sebuah pemikiran dan dia memiliki daya analisa yang tajam, bacaan yang sangat menukik, maka apa yang dia sampaikan tuh terasa bernas, terasa berisi. Ada beberapa komentator, saya tidak mau sebutkan kalau di Indonesia, itu tahu kita orang ini membaca. Ada juga yang dia memang sama sekali hanya mengandalkan ungkapan lawan, kemudian dia jadikan sebagai bahan untuk dia analisa menurut cara dia sampai di situ ilmu dia. Jadi kita bisa mengukur ini orang deep atau tidak dia analisanya. Nah, ketika tadi saya katakan bahwa saya membaca itu tidak perlu paham, tapi Anda akan paham sendiri, karena nanti akan sampai levelnya. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa Anda tidak perlu jenius untuk jenius artinya orang yang super memiliki kekuatan, memiliki
tidak perlu terlahir seperti itu. Anda cukup, menurut satu pendapat, memanfaatkan bacaan Anda. Misalnya kemarin pernah saya singgung dalam video saya sebelumnya, yaitu 10.000 jam. Jadi kalau Anda menghabiskan 10.000 jam membaca, saya yakin Anda akan sampai pada tahap jenius. Jadi ini yang disebut dengan the power of reading. Dan bukan kemudian ya ada orang yang misalnya memang dia punya lorong waktu, kemarin sudah saya jelaskan tentang creative imagination. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah ketika Anda memiliki the power of reading, kekuatan membaca, dan itu bukan Anda baca untuk nilai, bukan Anda baca hanya untuk skripsi, untuk paper, tapi Anda membaca untuk absorb. Saya akan kasih satu contoh pengalaman pribadi saya. Saya ketika saya memulai S3 di salah satu kampus di Australia, jadi saya pindah kajian dari politik Islam di Asia Tenggara ke kajian saya tidak tahu bidang ilmu apa. Di sana disebut dengan School of Social Science. Jadi bidangnya adalah sosiologi dan antropologi. Anda bisa bayangkan saya S1 pemikiran Islam, yaitu perbandingan mazhab dan hukum. Kemudian S2 saya politik Islam di Asia Tenggara. Kemudian nekat ambil S3 dalam bidang tadi saya sebutkan sosiologi dan antropologi di School of Social Science. Dan itu ilmu baru bagi saya. Waktu itu saya tidak ada kelas, jadi tidak tahu saya teori-teori ilmu sosial, tidak tahu saya bagaimana sejarah antropologi. Ini saya cerita pengalaman pribadi saya. Tidak tahu bagaimana disebut dengan teori A, teori B, tidak paham, karena memang sama sekali saya tidak pernah terjerumus dalam dunia yang seperti itu. Tetapi apa yang saya lakukan adalah saya mencoba membuka diri saya, jadi mengabsorb, meskipun saya nggak paham, mengabsorb sekian bacaan. Dan itu saya membaca jurnal, membaca buku itu dari jam 7 pagi bisa di kamar saya, atau di perpustakaan, atau di ruang kerja, jam 7 pagi sampai jam 10-11 malam. Kecuali hari Jumat, kalau saya ke kota Melbourne untuk belanja dan sholat Jumat. Jadi itu yang saya lakukan 7 hari seminggu. Pahamkah apa yang saya baca? Enggak. Jadi saya tidak paham, terus terang saya sebutkan tidak paham. Tapi waktu itu saya baca semua, karena guru saya hanya memberikan clue atau keyword, Anda harus baca buku ini. Ketika saya baca buku itu saya tidak paham juga. Jadi sebenarnya meskipun saya mengatakan membaca itu mudah, pada prinsipnya sebenarnya itu tergantung dari kita kemampuan menangkap ide. Ada orang yang memiliki daya tangkap yang cepat, kalau saya agak lambat, dan karena itu new word dan saya tidak pernah, dunia baru bagi saya dan tidak punya basic ilmu, maka saya ikuti saja, saya baca dan saya tidak paham. Tetapi, nah ini tetapi yang mahal. Ketika saya menulis, ketika saya membuat disertasi, membuat paper, membuat jurnal, itu baru saya rasakan manfaat dari bacaan saya. Ketika saya membaca teori A, kemudian saya narasikan dalam tulisan saya, oh begini yang dimaksud dengan teori A. Artinya, ketika saya membaca, itu saya simpan informasi, kemudian saya coba pelan-pelan untuk memahaminya, dan akhirnya ini yang terjadi pada saya. Saya mampu menyelesaikan S3 saya itu dalam masa 3 tahun kurang 1 bulan. Jadi saya bisa menyelesaikan, ada razia tadi, agak takut juga, menyelesaikan S3 saya selama 3 tahun kurang 1 bulan. Dan itu yang saya rasakan manfaat dari ledakan ketika waktu itu saya menghabiskan waktu. Dan ketika saya hitung waktu itu berapa ribu jam yang saya sediakan untuk membaca,
Saya lupa, saya tidak bisa kalkulasi di sini karena sedang menyetir. Tapi saya tidak ingin mengatakan sampai 10.000 jam, tapi karena saya langsung fieldwork, riset saya di lapangan, maka ada sekian ribu mungkin jam, tidak sampai 10.000 jam. Tapi bagi saya, ingin saya katakan kepada Anda yang belum tertarik untuk membaca, maka Anda harus pahamkan diri Anda bahwasanya membaca itu bukan untuk memahami, tetapi membaca itu untuk mengabsorb, untuk membuat Anda kenal pada diri Anda. Dan setelah itu maka bahan bacaan itu akan menjadikan Anda semakin enlightened, dia tercerahkan. Jadi itu yang poin kedua. Ini sudah hampir setengah jam saya ngomong. Kemudian poin selanjutnya adalah ketika Anda membaca, usahakan membaca dulu. Kalau misalnya Anda pelajari A, B, cari buku yang introduction, pengantar. Jadi Anda mencari buku introduction, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan key concept. Jadi buku-buku pengantar. Saya tidak mengerti antropologi, tapi saya dulu baca buku Introduction to Anthropology. Kemudian saya juga tidak mengerti tentang sosiologi, maka saya baca Introduction to Sociology. Jadi buku-buku yang dasar itu saya punya. Jadi definisi-definisi itu saya tulis dan saya underline, saya bold, kemudian saya coba resapi apa yang dimaksud. Kadang-kadang juga kita susah membaca penulis yang berbahasa asing karena itu bukan bahasa kita, untuk mendapatkan sennya. Kemudian ketika saya menjumpai buku ini, sekarang saya di mobil saya ada 2 buku, baru dapat Hidden Agenda, ini buku tentang Cina. Kemudian ada satu lagi buku, ini Global Bourgeois, ini Rise of Middle Class in the Age of Empires. Jadi buku yang saya baca sebenarnya saya tidak tahu ini untuk apa, tapi saya rasa ada manfaatnya. Nah, ketika saya membaca, maka ada beberapa tipologi di situ. Pertama, ada buku yang bagi saya cuma mengikuti pemikirannya. Jadi misalnya begini, saya mengoleksi karya ketika saya menulis tentang masa depan dunia, Michio Kaku. Michio Kaku itu seorang ahli fisika dari Amerika, kelahiran Jepang dari namanya. Itu saya baca buku dia yang pertama, bolak-balik habis saya baca, The Future of Physics. Tapi ketika buku dia lain lahir, maka saya tidak perlu membaca detail sekali karena saya sudah tahu pemikiran dia bagaimana dalam buku yang pernah saya baca sebelumnya. Jadi saya hanya tahu bahwasanya ada beberapa hal yang dia improvisasi. Dia nulis tentang pernah saya tulis dalam buku saya Planetary Civilization. Jadi saya mau tahu, kemudian dia tulis tentang The Future of Mind, sama masa depan pikiran. Kemudian dia jelaskan juga tentang The Future of Humanity, tentang kesadaran manusia. Jadi itu yang saya baca, tapi saya paham apa yang dia improvisasi dalam buku-buku selanjutnya. Jadi saya tidak perlu lagi membaca detail. Ada juga yang buku yang orang katakan itu baik, yang nggak saya pahami juga. Jadi saya ulang-ulang kata-kata nggak paham. Jangan dipikir saya paham sekali yang saya baca. Tetapi buku tersebut pelik. Saya akan kasih contoh buku yang susah saya pahami. Saya sering menyebut Deleuze. Deleuze itu kayak nama salah seorang filosof, entah dari mana, dari Prancis. Ada buku tentang Oedipus, macam-macam buku dia tentang filsafat, dan bukunya 2 saya miliki, Deleuze dan Guattari. Itu agak berat bagi saya dan saya tidak paham, tapi saya baca tentang ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau kamu baca Deleuze and Guattari itu otak kamu akan merasa dipijat. Jadi begitu berat bacaannya. Ada juga buku yang sangat berat, tebal, yaitu bukunya Charles Taylor. Charles Taylor itu ada buku A Secular Age, 800-an halaman. Nah, bagi buku-buku berat, saya akan membaca buku orang lain tentang penulis tersebut. Misalnya sekarang saya nulis tentang Isaiah Berlin, tentang biografi pemikiran Isaiah Berlin, maka saya akan baca dulu buku-buku tentang tokoh yang sedang saya baca ini. Misalnya saya membaca buku Charles Taylor, pada saat yang sama saya akan membaca buku tentang Charles Taylor. Bagaimana dia menyajikan ide.
kalau itu sudah saya pahami, maka untuk membaca buku dia tadi yang agak berat itu pelan-pelan saya bisa masuki secara bertahap, nggak bisa 100% saya bisa absorb. Tapi itu kemudian yang menyebabkan saya banyak membaca, bukan karena saya memang ingin mengatakan saya pembaca ulung, tetapi karena keperluan hal-hal yang lain. Misalnya ketika saya menulis tentang Aceh dulu, maka saya akan membaca para penulis tentang Aceh ketika saya menulis tentang Acenologi. Kemudian ketika saya membaca buku yang susah, maka saya akan mencari buku untuk menjelaskan mengapa buku itu susah dan bagaimana cara memahami jalan pikiran penulis. Jadi ketika saya membaca buku yang tadi saya katakan 2 buku, 3 buku yang agak berat, saya punya beberapa di perpustakaan saya agak berat dan saya agak susah memahaminya, maka pelan-pelan saya bisa paham. Itu poinnya. Ada yang jenis ketiga yang saya baca itu sekali duduk. Itu yang saya katakan. Biasanya kalau sekali duduk saya baca itu tesis, skripsi mahasiswa. Kemudian saya juga menjadi reviewer di beberapa jurnal. Terus kalau saya screen membaca cepat, dan ketika saya membaca cepat kita tahu di mana kualitas tulisan tersebut, karena kita memang diminta untuk menilai karya tersebut untuk ditempatkan pada satu tahap, yaitu dipublikasi atau diputuskan A, B atau fail. Itu yang saya baca sekali duduk, dan itu terkadang bagi saya tidak perlu lama, karena hanya mencari pattern, mencari kata kunci, mencari argumen inti, kemudian tahu kita. Dan ini yang banyak kita jumpai di penulis Indonesia. Makanya membaca tulisan-tulisan orang Indonesia tidak begitu berat, karena kita tahu alur berpikir dia dan bagaimana dia menyajikan ide dia, dan dari mana dia ambil tulisan itu, sehingga bagi saya tidak begitu susah. Ini saya ceritakan ketika saya menjadi reviewer di beberapa jurnal dan reviewer beberapa proposal di beberapa kampus di Indonesia, khususnya di PT KIN. Jadi itu kalau mudah. Nah, ketika saya membaca juga, apa yang saya lakukan adalah mencari kata kunci yang membuat saya kepo. Nah, ini caranya ini. Jadi saya tuh kepo dalam bidang apa. Ketika saya temukan kata kunci dalam bab itu kan saya kejar. Dan biasanya kan saya ambil menggunakan internet untuk mencari istilah, dan itu yang saya tuntaskan bacaannya. Jadi kalau ada istilah yang menarik bagi saya, dan itu akan saya kejar. Kemudian tidak lupa juga saya membaca pendahuluan, dan itu wajib. Jadi kalau Anda ingin membaca buku apapun itu, kalau buku itu bagus, bacalah pendahuluan sampai habis. Sangat penting. Saya tidak jelaskan kenapa pendahuluan penting, nanti Anda bisa cari di search engine. Tetapi Anda perlu membaca, perlu menelisik secara mendalam kesimpulan, pendahuluan. Kemudian Anda cari argumen inti dari bab yang dituliskan oleh penulis. Kadang-kadang penulis barat itu dia jelaskan, our argument atau main ideas will be elaborated atau will be examined in chapter A, B atau C. Jadi itu yang Anda baca, Anda kejar. Nah, ini clue-nya. Jadi tidak perlu baca semua isi buku. Jadi ketika dia mengatakan main argument, ada juga penulis dari barat biasanya dia katakan, if you are familiar, kalau Anda sangat sudah akrab dengan konsep ini, maka Anda bisa jump ke bab ini. Jadi kalau di luar mereka memang agak tertib menjelaskan struktur buku, sehingga mudah bagi kita untuk membacanya. Nah, kemudian satu lagi yang saya lakukan adalah setiap saya membaca, tidak pernah lepas dari ballpoint atau stabilo. Jadi saya akan stabilo, karena saya tahu saya akan lupa. Karena lupa itu bukan lupa tidak ingat, tapi lupa karena sekian banyak sudah informasi yang saya simpan, maka saya akan perlu stabilo. Dan ketika saya menulis, nanti otak saya akan membisikkan atau memberikan sentilan, ini pernah dibuka atau pernah ditulis atau pernah disajikan dalam buku X. Maka saya akan cari buku X tersebut. Itulah kenapa kemudian habit menulis saya itu seperti orang berputar-putar, tidak pernah selesai. Jadi itu pekerjaan 1 tahun penuh tanpa libur. Karena apa? Otak, bacaan, menulis itu terus segitiga ini terus membuat saya berada di tengah-tengah buku. Jadi
Ini saya rasa yang paling penting. Nanti akan kita sambung lagi. Cara membaca mungkin agak panjang saya jelaskan karena ini berdasarkan pengalaman saya. Nanti kalaupun ada pertanyaan, saya tidak memberikan Anda tips secara praktikal karena ada banyak sekali para ya mungkin tutor yang memberikan cara membaca. Tapi saya jelaskan ini mungkin agak sedikit pribadional, pengalaman pribadi saya, dan itu yang saya rasakan kenapa kemudian membaca itu menjadi penting. Dan jangan berharap membaca itu Anda akan paham, dan tidak perlu berpikir seperti itu. Jadikan membaca itu sebagai habit saja, kebiasaan. Kondisikan Anda punya tempat di mana Anda bisa meletakkan bacaan Anda. Dan yang ketiga, jangan memaksa diri untuk membaca buku-buku berat. Ini saya rasa sahabat, bahan atau kuliah kita, kelas on the road kita, saya sudah sampai di kantor salah satu stasiun televisi di Banda Aceh, karena sebentar lagi akan live di televisi tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sekali lagi, ini agak sedikit panjang menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat semua tentang cara membaca. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.